Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian yang lalu, timbaan dari surah 2 ayat 218 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang sungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah. Berarti tanpa iman, tanpa hijrah, tanpa jihad, sesungguhnya dia tidak secara sungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bentuk jamak amanu, hajaru, jahadu, itu masing-masing menunjukkan amanu itu sebagai langkah awal, hijrahnya itu sebagai langkah nyata. Dalam langkah nyata hijrah itu diperlukan jihad, yaitu beraktivitas bersih yang terbit dari hati. Nah, sedangkan iman, hijrah dan jihad itu sebagai modal pokok dalam pemikiran dan langkah nyata untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan. Modal pemikiran dan langkah nyata menegakkan kebenaran dalam kehidupan itu untuk memperoleh kehidupan kualitas tinggi ini, al-a'la. Al-a'la. Kalau tidak, maka akan jatuh pada kehidupan yang paling rendah, al-asfal. Angkanya sama 87. Nah, dengan itu sesuai surah 8 ayat 7 adalah Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Itu kalau ada iman, hijrah, dan jihad. Siapa orang kafir ini? Yaitu orang yang telah mendustakan yang hak Al-Quran tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Dalam iman, hijrah, dan jihad itu karena bentuknya jamak, selalu kita temukan tanda alamat jamaknya adalah waw dan alif. Waw dan alif dalam bentuk nasab. Waw yang disaknah itu berarti saknahnya 91, waw dan alifnya 27. Jumlahnya 118. 118 itu adalah kata al-jannah, surga, sebagai simbol kehidupan 8 hidup, satu-satu setimbang. Kehidupan yang setimbang. Kehidupan yang setimbang ini diperoleh oleh orang-orang yang muslihun dan muhsinun. Orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik itu 118, dan itulah yang masuk pada golongan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Surah 23 al-mu'minun. Bagaimana sampai pada kehidupan dengan kualitas tinggi, mencapai kehidupan surga, kehidupan surgawi, yaitu kehidupan yang setimbang? Itu berdasarkan 91 hadaina. Kami Allah yang memberi petunjuk. Kami Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang beriman itu untuk berdoa dan beraktivitas secara lurus atau benar. 91 tambah 27 tambah 27 145. Berarti berdoa maupun beraktivitas itu atas dasar petunjuk Allah. Atas dasar petunjuk Allah. Nah, kalau berdoa dan aktivitas atas dasar petunjuk, maka akan selalu lurus dan senantiasa berada kepada kebenaran. Kalau sudah berada pada kebenaran, hendaknya berlepas diri dari menegakkan yang kotor. Hijrah dari orang-orang yang jahil. Hijrah dari orang-orang jahil itu berarti tidak mau lagi terlibat pada yang kotor.
hajron jamilah, dengan apa itu? Dengan hijrah yang baik. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sampai sini ya. Ya, kita lanjutkan. Masih mengambil dari angka 118. 118. Al-Jannah. Nah, 8 itu hidup. 8 itu hidup. Kemudian 11 Zaid setimbang. Hidup setimbang. Hidup setimbang yang lalu sudah diterangkan di sini. Kesetimbangan antara rencana, shot, lot, dan wakalah. Rencana yang cermat dan strategis, gambaran simbol apa itu? Hijrahnya Rasulullah. Semua pada waktu yang ditetapkan, milih waktu yang paling baik, yang paling aman, tidak gegabah, semuanya dipersiapkan. Kemudian melakukan langkah nyata secara tepat dan waspada sesuai dengan rencananya. Rasulullah keluar sebelum waktu subuh, saat orang-orang enaknya tidur, maka tidak diketahui. Ali bin Abi Thalib melaksanakan tugas menggantikan tidur di tempat tidur Rasulullah, sehingga mereka mengira bahwa Rasulullah masih tidur, padahal Rasulullah sudah keluar. Rasulullah datang ke rumahnya Abu Bakar pada siang hari, waktu yang tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah masuknya lewat pintu belakang, tidak lewat pintu depan. Walaupun ada ayat bahwa yang baik itu bertamu itu lewat pintu depan, tapi keadaan darurat Rasulullah lewat pintu belakang. Sudah sampai di rumah Abu Bakar, datang pada waktu yang tidak biasanya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Apa itu? Abu Bakar diajak pergi, tapi mengambil arah yang berbeda. Kalau mestinya harus ke selatan, ke utara dulu. Tidak langsung pergi menuju Madinah. Nunggu berdiam 3 hari di Gua Sur. Sedangkan Abdullah putra Abu Bakar ditugaskan untuk menyelidiki perkembangan orang-orang kafir Quraisy seperti apa, bagaimana mereka mencari. Sedangkan Asma putrinya yang bertugas untuk mengirimkan makanan selalu diikuti oleh pembantunya yang pengembala kambing. Setiap kali Abdullah maupun Asma lewat, segera jejak itu dihapus oleh jejaknya kambing. Maka semuanya bersih, tidak ada jejak. Rapinya seperti itu. Semua sudah diatur seperti itu. Ternyata musuh-musuh itu masih mendekat juga. Mereka sampai juga di mulut Gua Sur itu. Kakinya kelihatan. Abu Bakar cemas, tapi Rasulullah menenangkan, innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Disinilah letaknya tawakal. Itu kesetimbangan antara rencana, langkah awal, dan tawakal. Setelah semuanya rapi, dilaksanakan baik, baru tawakal. Dan disitulah Allah menurunkan pertolongannya. Dan pertolongan Allah sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan penghinaan pada orang kafir. Apa? Karena yang digunakan adalah laba-laba. Yang Al-Quran mengatakan selemah-lemah rumah itu rumah laba-laba. Tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa jadikan tempat berteduh, berlindung, karena lemahnya rumah laba-laba. Tapi ketika laba-laba itu berbuat atas perintah Allah, menjadi kuat. Ini pentingnya bersandar kepada Allah, Allahus Somad. Nah, kalau sudah bersandar kepada Allah, maka assalam, menjamin keselamatan. Keselamatan itu apa? Terbebas dari goncangan. Kehidupan itu penuh goncangan. Lemah kehidupan.
maka butuh bersandar yang kuat. Kalau sudah bersandar pada yang kuat, bergantung pada Allah As-Samad, maka as-salam yang diperoleh, ketenangan, ketenteraman, kedamaian, keselamatan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan. Gitu. Dan itu as-salam itu saknah 91. As-salam angkanya juga 91. Ini kesetimbangan. Dari sisi rohaniah, ya kesetimbangan 5 titik nanti. Nah, sudah sering kita terangkan. Nah, ini dari langkah dalam kehidupan nyata diwujudkan pada rencana, tindakan nyata, dan tawakal. Itu hidup setimbang. Nah, bisa mencapai kehidupan setimbang itu berdasarkan ain, alif 11 tambah 8, 19. Itu ilmu ku Allah. Ilmu ku Allah. Ain alif juga berarti dengan ilmu ku Allah, itulah masalah-masalah terpecahkan. Masalah-masalah terpecahkan. Karena ilmu Allah itu pasti. Ilmu Allah itu pasti. Sekalipun tidak selalu penyelesaiannya itu semuanya serba enak. Mesti ada saat-saat yang mencemaskan, yang menyulitkan, itu dilalui, itu biasa. Itu sebagai bagian dari sunatullah. Nah, orang kafir, Nabi kesulitan dipecahkan dengan sesuatu yang sekaligus menghinakan dan menipu orang-orang kafir. Dengan sarang laba-laba yang lemah, tapi sudah cukup kuat untuk menghancurkan kekuatan yang besar. Allah menghidupkan dengan sesuatu yang mati. Untuk menghidupkan mayat, Allah memerintahkan pada Nabi Musa untuk menggunakan tulang. Menghidupkan sesuatu dengan yang mati. Allah menunjukkan kekuasaannya seperti itu. Untuk mengeluarkan air, supaya keluar mata air, tempat minumnya, pengikut-pengikut Musa diperintahkan supaya batu dipukul dengan tongkat. Lazimnya yang hancur itu tongkat. Kayu dilawan batu, menang mana? Mestinya kan menang batu. Tapi batu dipukul dengan tongkat, mengeluarkan mata air. Nah, itulah bahwa dalam kehidupan, kalau sudah mencapai iktikadnya kehidupan yang berkualitas berpihak pada Allah, selalu akan ditemui sesuatu yang luar biasa di luar yang kita duga. Di luar yang kita duga. Kalau mikir awalnya sampai mumet, sampai koyak pecah, oh ternyata tiba-tiba pemecahannya geledek. Dan dalam itu biasanya manusia itu isinan. Kadang-kadang sudah sampai marah ke Allah. Itu ya Allah, karena Allah merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Ternyata terakhir ditunjukkan jalan keluarnya. Baru manusia itu merasakan hikmahnya kemudian. Oh, di situ ternyata rahasianya. Sering tidak terduga, sifatnya tiba-tiba. Karena 19 itu 10 dan 10 itu kan tiba-tiba. Nah, Allah seperti itu, manusia nggak bisa seperti itu. Manusia yang terancang dari awal sana itu, dari langkah awal, langkah nyata. Tapi sampai pada saatnya bisa jadi yang terjadi itu tidak seperti yang dirancang. Nah, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau pas itu ya memang sedang dipaskan oleh Allah. Ilmu Allah yang dicerna 10. Hakikinya. Zat. Jadi titik ini 13 zat itu hakikinya. Dan disinilah sebagai langkah kemenangan hidup setimbang dengan ilmu Allah yang dicerna itu sebagai kemenangan orang-orang yang beriman. Hidup setimbang dengan ilmu Allah yang dicerna hakikinya ini
Hakiki itu sampai tingkatan titik. Hakiki itu sampai tingkatan titik. Karena yang hakikat itu yang titik, sedangkan yang garis ini bayangan dari titik. Bayangan dari titik. Nah, biasanya orang berprasangka buruk karena terlalu tergesa-gesa menyimpulkan dari garisnya, tidak pada titik. Sebagai amalan Iqra. Nah, Iqra. Jadi Iqra itu diwujudkan ini. Mencerna ilmu Allah. Iqra 61. Di jumlah sini 8 sampai sini kan 48. 48 tambah 13 61. Iqra. Sebagai amal ilmu Iqra yang diperbuat untuk berbuat. Jadi dari Iqra sampai pada pemahaman pencernaan yang hakiki dari ilmu Allah itu, kemudian langsung diperbuat. Fa'ala 61. Nah, sifatnya ini Iqra sampai dengan pemahaman, Iqra sampai dengan pemahaman yang diikuti oleh perbuatan itu langsung sifatnya mensucikan. Az-zakah. Tersucikan kelima titiknya, karena ini 5. 1, 2, 2 itu 5 dan di sini ada titik. 5 titiknya menjadi suci, tersucikan. Nah, selama ini perbuatan itu bisa saja ada benturan-benturan, tapi benturan-benturan itu kan gogroki kotoran-kotoran itu. Dan juga ketika masuk sungai, nah itu kan juga nyunyut. Nah, itu terjadi proses pembersihan, disucikan. Jumlah seluruhnya 3.5, 305. Penjelasan surah 30 ayat 5. Binasrillah. Jadi semuanya itu terjadi pemecahan masalah, pemahaman yang benar, perbuatan yang tepat. Itu semata-mata karena pertolongan Allah. Ini tingkat dasar dari orang yang beriman yang dipegang. Sehingga tidak ada pengakuan diri, kehebatan diri. Semuanya itu hanya karena pertolongan Allah. Itu yang ada. Maka dari waktu ke waktu, apapun yang diperoleh, selalu bersyukur kepada Allah. Karena serba-serbi apa yang diperolehnya, serba-serbi apa yang diselesaikannya, itu karena pertolongan Allah. Pengakuannya terhadap Allah ini yang pokok. Dan dia Allah menolong siapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Allah menolong dengan keperkasaannya dan kasih sayangnya. Allah menolong saya karena Allah sayang pada saya. Adakah rasa kita itu disayang oleh Allah? Sulit, berat persoalan yang dihadapi. Tapi punyakah keyakinan bahwa Allah itu perkasa? Dengan keperkasaannya itu bisa menyelesaikan semua masalah. Karena semua masalah di hadapan Allah itu adalah kecil. Dan ketika Allah menolong, maka semuanya akan terselesaikan. Ini prinsip dasar yang harus jadi pegangan dan amalan orang-orang yang sedang menapaki proses hijrah. Kita lanjutkan. Sekarang hijrah. Hijrah itu 70, hajaru 70. Apa 70 ini? Pertama adalah hijrah itu dalam rangka peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas. Ini kalau dikatakan sudah berhijrah, ya memang ada yang meningkat. Karena ini al-ma'arij. Al-ma'arij itu menempuh tangga-tangga naik. Menempuh tangga-tangga naik itu berarti kualitasnya meningkat. Nah, tidak bisa dikatakan hijrah kalau tidak ada peningkatan kualitas apa-apa. Hijrah apa? Yang mau dihijrahkan apa? Bacaan surah dalam sholat. Sing biasa mek kulbu karo ina atau ina ida jaa wal asri, ya dihijrah lah. Tingkat ditambahi apa? Kata kasur, lek durung sabikis. Durung sabikis.
Mosok bulet-bulet ceritane ina atau ina idajaa subuh. Mari ngono apa iku duhur wal asri kulhu asar kula bil falak kula bil binas. Maghrib balik idajaa. Bulet iku. Alasane jare nggih surat sing pendek. Surat pendek itu kalau untuk jamaah, perintah jamaah, pengertian surat pendek itu sebenarnya sebangsa sabihi, swatuha itu. Surat-surat namanya kuliah, kulhu itu biasanya digunakan pada waktu perjalanan. Tapi gitu tuh ya gak maksa. Ya. Jadi kalau membaca surat pendek itu biasanya selesai berapa menit kira-kira? 2 menit paling ya. Surat agak panjang mungkin 4 menit itu. Sama dengan satu lagu. Satu lagu itu biasanya 4 atau 5 menit. Jadi nyanyi siji wis padha karo maca Wadduha isih susuk iki. Wadduha isih susuk. Tapi nek nyanyi semeneng Wadduha ora apal-apal. Iya. Nah, itu hijrah di situ, hijrah di situ. Hijrah di apa? Dalam kehidupan bermasyarakat apa silakan. Hijrah dalam kehidupan keluarga, memperbaiki hubungan suami istri, anak, di masyarakat, tetangga. Ada peningkatan. Hijrah untuk berbuat baik. Ya, paling tidak ada tambahan orang menjadi sasaran-sasaran untuk berbuat baik. Itu namanya ada peningkatan. Menghidupkan waktu malam, apa yang mau dihijrahkan. Ya kalau tidak bisa sholat tahajud minimal witirnya dipelihara. Kalau belum bisa semua ya witir 1 ya Pak Koko. Ya. Kalau takut kebablas ya setelah sholat isya langsung witir, nggak apa-apa. Setelah sholat isya langsung witir. Sebab Abu Hurairah biasa begitu. Habis sholat isya itu langsung witir. Karena malamnya menjelang subuh itu sibuk mempelajari hadis. Nah, kita kan sibuk ndelok bal-balan atau yang lain. Nah, peningkatan kualitas dalam proses olah lanjut surah 20 surah Taha. Proses olah lanjut. Apa? Menempuh perjalanan marok dengan kesetimbangan yang halus 44. Surah 70 ini ayatnya 44. 44 itu kesetimbangan, setimbang yang sifatnya halus. Gimana kesetimbangan yang sifatnya halus itu diperoleh? Itu serapan dari pemahaman pengertian Al-Quran yang dibaca dengan menyandarkan diri, mengikatkan diri kepada Allah. Itu butiran-butiran halus itu akan meresap. Menjelang sakit kemudian akhirnya wafat itu Pak Munati menugaskan saya untuk menghitung ini, meneliti. Jadi Al-Quran itu kalau dalam Mu'jam Al-Mafharis itu disebutkan 58 kali. 58 kali. Tapi ternyata itu masih campur antara yang nakiroh dan makrifat. Saya diminta menghitung yang makrifat saja, yang ada alnya. Itu ternyata ada 50. Sedangkan yang 8 itu sisanya yang nakiroh, tidak ada alnya. Nah, karena ada 50, sedangkan Al-Quran itu 88 kali 50 itu 44 titik-titik. Beliau puas waktu itu. Wah sudah benar kalau itu. Berarti ini memang betul-betul dari Al-Quran itu melahirkan, menyerap, menimbulkan butiran-butiran halus, ketenagaan butiran-butiran halus. Cuma belum sempat dibahas ini waktu itu. Jadi keburu sakit dan akhirnya wafat. Bahasanya belum ada, tapi sudah puas menemukan itu. Dapat apa itu hitungan. Nah, kalau keseluruhnya ini ada Quran, ada Quranan, ada Quranahu. Tapi yang diperlukan yang ini. Jadi butiran-butiran halus, kesetimbangan hidup. 44, 8 hidup. Halus 44. Ini butiran-butiran. Situlah luar biasaan Quran. Ada butiran-butiran halus yang terserap, berkembang,
dan itu akan mempengaruhi titik-titik rohaniah kita. Nah, sedangkan butiran halus itu 13, itu ketenagaan yang kuat, maka menjadi pendorong yang kuat untuk beraktivitas, termasuk untuk memahami sesuatu. Nah, semakin banyak butiran halus yang diserap, yang berhimpun, semakin mudah memahami ayat-ayat Allah, semakin ringan untuk melaksanakan perintah Allah. Gini ini nggak usah dicoba, langsung dilaksanakan aja. Quran kok dicoba-coba. Obat ya kalau oleh dicoba-coba ya. Apa itu? Ya. Minyak kayu putih, anak dicoba-coba, Quran dicoba-coba, nyoba sih bener apa enggak? Ya langsung diyakini, dilaksanakan. Ya, ini butiran-butiran halus. Dengan kekuatan ketenagaan, dengan kekuatan ketenagaan. Nah, dengan kekuatan ketenagaan itu maka sungguh-sungguh melaksanakan. Lafa'ilun, maka sungguh-sungguh melaksanakan. Surah 20 jumlah ayatnya 135. Jadi melaksanakannya itu dengan kesungguhan. Ini lam takkid namanya. Lam takkid itu menyatakan kesungguhan, nggak setengah-setengah. Total. Lafa'ilun. Berbuat yang tanpa keraguan, berbuat dengan semangat, berbuat dengan kerja cepat dan tepat. Duduk kerja cepat, meleset. Kerja cepat, tepat. Apa? Dalam rangka perbaikan diri, aslaha. Butiran-butiran halus, kesetimbangan yang halus ini efeknya itu pada perbaikan diri. Jadi ada perbaikan diri. Dan itu bisa dirasakan. Tambahnya ketenangan, tambahnya kesegaran, ketentraman, kenyamanan, kelonggaran, kelapang dadaan. Itu bagian dari perbaikan diri. Terus amalia-amalia ibadah juga akan terjadi perbaikan. Itu bisa dirasakan. Nah, perbaikan diri ini merangkak terus dalam sehingga mencapai puncak yang tertinggi, Al-A'raf, surah 7. Al-A'raf. Ini mestinya titiknya. Nah, jumlahnya dari sini 70 sampai sini 333. Nah, kalau sudah menempuh seperti ini, hijrah seperti ini, peningkatan kualitas dalam proses lanjut, menempuh perjalanan dengan kesetimbangan yang halus, dengan kekuatan ketenagaan yang diserap dari Quran ini, sungguh-sungguh melaksanakan perbaikan diri menuju puncak tertinggi, maka yang diperoleh sebagaimana diterangkan pada surah 3 ayat 33. Innallaha astafa. Allah, sesungguhnya Allah telah memilih. Maka akan menjadi orang pilihan, orang yang mau berhijrah itu dimasukkan pada golongan orang-orang pilihan. Sebagaimana Allah memilih Nabi Adam, Allah memilih Nabi Nuh, dan memilih keluarga Ibrahim serta keluarga Imran melebihi segala umat. Namanya di puncak tertinggi, kualitas tertinggi, ya melebihi dari umat-umat yang lain. Nah, kedudukannya itu tinggi, al-a'la, ya'lu wala yu'la alai, tinggi dan tidak ada yang melebihi tinggi. Nah, kenyataannya gimana? Sudah seperti itukah keadaan umat Islam? Kalau enggak, berarti kesalahannya terletak bahwa umat Islam itu selama ini masih diam di tempat. Belum ada langkah-langkah hijrah yang nyata. Sehingga belum layak memenuhi syarat untuk menjadi manusia-manusia pilihan yang ditinggikan. Karena Allah bisa saja menempatkan seorang pada makom tertentu, tetapi yang dibutuhkan adalah menempuh asbab itu, menempuh sebab-sebabnya, menempuh jalan. Itu marroh, melalui perjalanan marroh. Nah, surah 3 ayat 3. Surah 3 ayat 3 menyatakan, wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.
Nah, ketika bertawakal pada Allah, maka Allah yang memelihara. Allah sebagai wakilnya. Udah sana tadi dikatakan dalam pertolongan Allah, Allah sebagai pemeliharanya. Sudah kurang apa manusia itu? Petunjuk diberikan sebagai jalan untuk memahami secara benar, bertindak secara tepat, sampai pada keberhasilan dengan pertolongan Allah terhadap persoalan-persoalan untuk tawakal, dan Allah sebagai pemelihara. Nah, apalagi yang akan membuat manusia itu goncang? Semuanya itu sudah dalam jaminan keamanan. Itu kalau manusia mau. Kalau manusia mau. Bukti maunya ya hijrah. Ada langkah nyata untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang tinggal dipetani. Apa dari diri kita itu yang perlu diperbaiki? Masih ada atau enggak kira-kira? Kalau sing apik. Ya tinggal didaftar aja loh. Iya, tinggal didaftar. Apa yang mau diperbaiki? Untuk semuanya mungkin berat, sulit, ya, satu persatu. Tapi kalau lafailun itu sebenarnya total. Jadi pertama itu biasanya hijrah total itu langsung ada tenaga gerak, kekuatan besar yang menopang, sehingga ketika hijrah dari tempat apa itu yang tidak diridhoi oleh Allah menuju tempat yang diridhoi, itu sudah tidak ada keinginan untuk kembali lagi. Tidak ada keinginan untuk kembali lagi. Terus bertahap naik. Wis naik kok jok melorot meneh. Munggah meneh, melorot meneh. Wah, arek cilik tulinan yo. Ana pelorotan munggah mudhun. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi yang akhir itu prinsipnya harus selalu lebih baik dari yang pertama. Ada pertanyaan? Ya. Dari penjelasan yang tadi itu saya teringat dengan ayat hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki gitu. Ya. Membersihkan mengampuni itu termasuk yang disucikan itu. Iya. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, itu wa yaghfir lakum dzunubakum itu kan disucikan, dibersihkan. Allah akan memperbaiki amal perbuatan. Kenapa? Kita tidak bisa memperbaiki. Kita memperbaiki sendiri itu tidak mampu. Karena itu apa? Minta pertolongan Allah, minta petunjuk Allah. Nah, kalau kita menjadi baik, yang menjadikan kita baik itu Allah. Jadi baiknya itu karena pertolongan Allah. Sudah, mau pakai kekuatan kita. Caranya bagaimana? Memang mampu. Kecuali ya mengharap, merendah diri kepada Allah. Supaya dibimbing, dituntun, dan diberi kekuatan. Karena la haula wala quwata illa billah, kekuatan itu nggak ada sama sekali kecuali dari Allah. Jangankan untuk memperbaiki diri, untuk mengangkat minuman ini kalau nggak ada kekuatan dari Allah nggak bisa kok. Hanya untuk mengangkat gini loh, nggak ada kekuatan dari Allah nggak bisa. Jangankan sholat, hanya untuk takbir saja kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah nggak bisa. Nek wong wis mati apa isih iso takbir? Engko kekuatane wis dicabut. Ora iso. Jadi segala sesuatu itu ada Allah. Berarti yang dimaksud dengan waktu qolan sadidah itu pemahaman kita bahwasanya untuk membenarkan bahwasanya sebenarnya semua itu pertolongan Allah gitu. Iya. Antara ucapan ini harus sinkron dengan yang ayat yang tadi itu pemahamannya. Jadi gini loh ya. Jadi itu memang tingkatan. Ada tingkatan syariah, dan ada tingkatan thariqah. Ada tingkatan syariah.
Kalau tingkatan syariah, itu tanda-tandanya itu adalah dengan segala amal perbuatan. Bahwa saya sholat, ya saya sholat. Bahwa saya sholat, ini saya nanti dapat pahala. Ini syariah itu seperti itu. Bahwa saya bekerja itu ya bekerja, karena saya diperintah untuk bekerja. Dengan begini saya diberi nafkah, mendapat rezeki. Itu syariah. Syariah ini dijalankan. Jadi saya dapat uang karena apa? Bekerja. Saya dapat pahala karena apa? Sholat. Nah, kalau saya masuk surga dengan dasar apa? Kumpulan pahala. Pahalanya, amalnya lebih banyak daripada keburukannya, timbangannya jomplang, masuk surga. Itu syariah. Jadi orang masuk surga karena apa? Amalnya. Orang dapat pahala karena apa? Karena ibadahnya. Orang dapat rezeki karena apa? Karena bekerjanya. Itu pandangan syariah itu di sini. Tapi ketika sampai tingkatan thariqah, ini hilang. Dalam pengertian syariahnya ada, tetapi penangkapannya di sini itu tidak seperti itu lagi. Saya bisa sholat itu karena ditolong oleh Allah. Saya bisa sholat itu karena diberi kekuatan oleh Allah. Saya dapat pahala itu karena kebaikan Allah. Saya masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal saya. Nah, tapi ini tidak boleh dipisah-pisah, ini harus menyatu. Jadi ini amalan zahir, ini amalan batin. Itu bedanya syariah dengan thariqah itu. Jadi thariqah itu jangan diartikan yang dzikir la ilaha illallah terus ginjal-ginjal barang itu. Tidak. Ini amalan hati. Hatinya itu seperti itu. Tidak bisa dipisah. Karena itu secara zahir syariah dipenuhi semuanya. Syariah dipenuhi semuanya. Bahwa saya lapar, ya butuh makan, itu syariah. Tapi ternyata dengan makan itu menjadi kenyang, menjadi sehat, itu thariqahnya. Allah yang membuat kita sehat. Bukan makanan itu yang membuat kita sehat. Sakit berobat itu syariah sebabnya. Tapi ketika sembuh, Allah yang menyembuhkan, itu thariqahnya. Dah, paham ini ya? Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, kita lanjutkan. Ini kembali pada kata hajaru. Pada hajaru. Hajaru kita mulai dari ha, alif dan fathah. Ha ini 27. Ha itu aktivitas. Aktivitas. Ha di fathah. Fathah itu 61. 61 itu fa'ala. Aktivitas dalam segala perbuatan. Aktivitas dalam segala perbuatan. 61. 61 61 di sini ada titik. Di sini ada titik. Titik itu 13. Titik itu 13. Sehingga 7 dengan 13 20. Kalau diurai 6 tambah 1 7. 6 kali 1 6. Jumlahnya 13. 13 ditambah 61 74. Ini untuk penjelasan di bawahnya nanti ya. Untuk penjelasan di bawahnya nanti. Jadi ini 6 1 di dalam 6 ada 60. 60 ini berarti ada titik. 60 itu 6 titik. Nah, titik itu zat itu 13. Jadi 7 dan titik sama dengan 7 dan 13 jumlahnya 20. 6 tambah 1 7, 6 kali 1 6. Jumlah 7 tambah 6 13. 13 ditambah 61 74. Itu untuk urian di bawah nanti supaya sambung. H dengan alif menjadi 28. 28 itu huruf lam alif. Organisasi, manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan.
segala perbuatan dalam manajemen dan keterpimpinan, di bawah kendali pimpinan, manajemen dan pimpinan. Pimpinannya di mana? Terletak di hati. Di hati. 2, 8 itu 10. 10 itu padatan dari 46. 46 itu kolbun. Kolbun yang dicerna. Nah, ada informasi-informasi dari ilmu Allah tadi itu dicerna oleh hati. Aktivitas menyangkut segala perbuatan yang terpimpin oleh hati. Nah, di sini kan aktivitasnya pada pertemuan yang lalu kan dikatakan aktivitas bersih terbit dari hati. Aktivitas bersih terbit dari hati. Ini penjelasan lanjutnya. Terpimpin oleh hati. Nah, selama ini banyak aktivitas itu pemimpinnya itu nafsu, diserahkan pada nafsu bukan pada hati. Nah, hati juga tidak sembarangan hati. Hati itu harus bersih, di sana. Lurus, hati yang bersih itu ada hati yang lurus. Surah 61, lurus, soft, surah soft, lurus. 20 ini aroda, kehendak. 61 tambah 13, 74, 74 itu Allah. Hati yang lurus kehendak Allah, itu yang dikatakan bersih. Jadi hati yang isinya itu berisi tangkapan, butiran-butiran halus tentang apa sih yang dikehendaki Allah, itulah hati yang bersih. Tapi kalau sudah ada kehendak-kehendak lain yang masuk, itu hati itu kotor. Salah ngerti. Mari kabeh gak oleh berkehendak, yang berharap berkehendak dituruti hanya kehendak Allah. Padahal nangkep kehendak Allah ora iso. Bojone ngomong lho, "Iku lak kehendakmu dudu kehendak Allah." Repot. Anake ngomong ya, "Dek, iku kan kehendakmu dudu kehendak Allah." Repot iku. Ini salah ngerti. Iya. Jadi apapun, jadi ukurannya itu adalah kehendak Allah. Ini sebagai kerangka pokok, kerangka dasar. Kehendak Allah itu di sini. Di antara kehendak-kehendak Allah itu dipencarkan, disebarkan pada kebutuhan istri, kebutuhan anak, kebutuhan tetangga, orang lain, saudara. Selama berada di sini, itu adalah kehendak Allah. Tapi kalau sudah di sini itu enggak. Jadi keluarga butuh nafkah, selama masih di sini itu masih kehendak Allah. Tapi kalau sudah menceng, cara yang salah, batil, itu sudah di luar kehendak Allah. Dan itu apapun itu dalam rangka melaksanakan kehendak Allah. Coba menyenangkan orang lain itu dikehendaki oleh Allah atau enggak? Dikehendaki oleh Allah. Nah, maka itu bagian dari kehendak Allah. Mencintai karena Allah. Menolong karena Allah. Itu semuanya lurus kehendak Allah. Nah, karena itu, lah sing kok kehendak Allah itu kaya apa? Wangel. Ya, kan ada teladan sebagaimana Muhammad. Teladannya adalah sebagaimana Muhammad ini. Surah ini aja wes. Surah 47 ini jumlah ayatnya kan 38. Surah 47 ini jumlah ayatnya 38. 38 itu 38 ini ayat dari surah 47, surah Muhammad. Dan itu sebagaimana Muhammad melihatnya itu perbuatan Muhammad itu seperti apa? Perbuatan Muhammad seperti apa? Karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad itu di luar
Semua tidak ada yang didasarkan pada hawa nafsunya. Wala yantiqu anil hawa qul in huwa wahyu yuha. Semuanya berdasarkan kehendak Allah, wahyu Allah. Maka praktisnya seperti apa? Ya meneludani Muhammad, mempelajari perbuatan, ikrar, perkataan Rasulullah Muhammad itu seperti apa. Coba itu ada kumpulan hadis Tirmidzi pribadi Rasulullah itu seperti apa. Nah, itu cerminan dari ini. Semuanya itu lurus kehendak Allah. Teladannya di situ. Disitulah apa itu keutamaan atau manfaat Allah mengirimkan Rasulnya. Kemudian 61 kalau tambah 28 itu 89. 61 kalau tambah 27 itu 88. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad ini adalah sesungguhnya adalah Al-Quran yang hidup. Rasulullah Muhammad ini Al-Quran yang hidup. Jadi Rasulullah Muhammad inilah cermin teladan yang sudah memberdayakan kekuatan Al-Quran. 89 itu sama dengan 88 titik. Karena ini 8 dal, ini dal titik 89. Jadi kalau pakai 27, 88, kalau pakai 28, pakai alifnya menjadi 89. Itu satu kesatuan, 88 titik dengan 89. Jumlah seluruhnya 4.8 atau 4.7 atau 4.8. Kalau memakai yang ini berarti 4.7, 88. Kalau memakai yang ini 4.8. Apa penjelasan surah 40 ayat 7? Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-nya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hijrah itu bukan saja itu dia disucikan karena dia mohon ampun, tapi karena malaikat-malaikat pun memintakan ampun. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kenapa Allah mengampuni? Karena diantaranya malaikat-malaikat itu pada memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman yang berhijrah. Karena itu menjadi suci, disucikan. Seraya mengucapkan, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Tidak minta rahmat, tapi mengatakan rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Itu permohonan supaya diberi rahmat dan ilmu tentang segala sesuatu. Menyebut Asmaul Husna itu aja sama dengan memohon. Misalnya pada orang, sampean ini lo api, sampean ini lo loman. Sebenarnya diomongi loman, itu masa terus gak loman. Nah, itu jadi loman ya. Sama ini lo wongi api, seneng nolong. Hanya dikatakan gitu, dia nolong. Antara sesama manusia seperti itu. Sama ini mau api, gampang nyepuro. Nggak minta nyepuro, nggak minta dimaafkan, tapi sama niku kan mau api, wong sabar, gampang sepuro, gede pangapurone, ya wis tak sepuro. Nah, Allah juga begitu, nggak usah minta, hanya menyebut sifat-sifatnya, kebaikannya, itu sudah menunjukkan satu permintaan. Karena itu ayatnya mengatakan sebutlah Asmaul Husna dari mana saja yang kamu sukai. Jadi nggak usah minta, hanya menyebut-nyebut Asmaul Husna itu sudah merupakan permintaan. Kalau dikatakan Allah rahmat dan ilmu meliputi segala satu, artinya kita mengharap untuk mendapatkan rahmat dan mendapat cucuran ilmu segala sesuatu. Segala sesuatu yang api untuk ngakali, ya, ngakali orang kafir bisa aja. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat, yang mengikuti jalan Engkau. Tobat mengikuti jalan Engkau itu ya berarti yang berhijrah. Dan peliharalah mereka dari sisaan neraka yang menyala-nyala. Itu doa malaikat pada orang-orang yang beriman dan berhijrah.
Itu surah 40 ayat 7. Ayat 8-nya, ya Rob kami, ini 8. Ya Rob kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, itu surga kehidupan yang setimbang tadi, yang telah Kau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka semuanya. Sesungguhnya Engkau-lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dengan keperkasaannya, dengan kebijaksanaannya akan dikumpulkan kembali. Masuk malaikat apa itu makhluk suci, doanya gak didengar oleh Allah. Apalagi doanya itu pada orang beriman untuk disucikan. Sampai sini 4.7, 4.8. Kita bahasanya kita lanjutkan yang 8. Untuk itu harus disadari yang namanya kesulitan, usra dalam proses hijrah itu akan mengalami kesulitan. Proses berjenjang naik, meningkatkan kualitas itu tidak lepas dari kesulitan. Kesulitan hidup itu mesti ada. Nabi aja menempuh kesulitan hidup kok. Melalui kesulitan hidup. Tidak enak-enakan. Nabi tidak mendidik umatnya itu untuk enak-enakan. Tapi semua diajak untuk berjuang menghadapi kesulitan, peperangan, fitnah, caci maki, kerja keras, berkorban. Itu didikan Nabi itu seperti itu. Semuanya itu bagian dari kesulitan. Nah, prinsipnya dalam proses hijrah itu kalau memang menghendaki untuk kehidupan kualitas tinggi, didoakan oleh malaikat untuk mendapat rahmat, ilmu, dan dimasukkan ke dalam surganya, dibebaskan dari neraka, maka yang diperlukan dalam hijrah itu segala kesulitan hidup. 40 usra sulit, 8 hidup. Hendaknya disandarkan kepada as-sabur, maha sabar. Allah yang maha sabar, disandarkan pada Allah yang maha sabar. Kalau Allah maha sabar, maka supaya meniru sifat sabarnya Allah. Delapan tiga ini cermin dari 38 ini. Cermin dari 38 itu 83. As-sabur, Allah maha sabar. Segala kesulitan hidup hadapi dengan kesabaran. Sandarkan semuanya pada maha sabarnya Allah. Allah maha sabar selalu menunggu kita. Allah maha sabar pada kita, tidak segera menyiksa kita walaupun berkali-kali berbuat salah. Allah masih memberikan penundaan, itu kesabaran Allah. Allah nunggu-nunggu untuk hadir, kita masih berleha-leha, berlambat-lambat. Allah dengan kesabarannya tetap menunggu. Nah, serap sifat maha sabar Allah itu dengan kesabaran, keteguhan, kekuatan, keyakinan menghadapi kesulitan hidup dengan lapang dada. Lapang dada. 94 itu 74 dengan 20. 20 dengan 74 ini 94. Al-insyirah itu lapang dada. Dengan kesabaran dan tetap lapang dada. Maka tak dalam keseimbangan, enak, nyaman itu. Nah, panik. Sampai kemenangan. Sehingga ada kemenangan 48 ada kemenangan yang berbukti nyata. Yaitu cermin dari 89 itu 98. Kemenangan ini 89, cerminnya 98. Al-Bayyinah berbukti nyata. Bukti nyata. Apa bukti nyatanya? Yaitu tegaknya alif. Alif pada ha. Ha itu alif. Tegaknya 1. 9 dengan 8 itu 17.
kebenaran. Tegaknya kebenaran. 6236 dipadat menjadi 17. Itu ayat-ayat Al-Qur'an. Tegaknya kebenaran itu ya tinggi tegaknya ayat-ayat Al-Qur'an. Jumlah seluruhnya 789. 789. Sekarang baca surah 7 ayat 89. Sungguh ini ada jika. Ini ada jika. Sungguh jika kami mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah, karena ini ada if. Sungguh jika kami mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah, dan jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami darinya, agama-agama batil dari agama Ibrahim Ismail yang sudah diselewengkan, atau agama-agama pagan, agama asalnya sih murni tapi sudah diselewengkan, campur dengan kemusyrikan, baik itu yang ada pada Yahudi maupun yang itu yang ada pada Nasrani, pada Majusi maupun pada orang-orang musyrik. Kembali pada agama mereka, mengadakan kebohongan yang besar, kembali pada agama, dan tidak patutlah kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Rabb kami menghendakinya. Tidak patut untuk kembali. Kalau sudah hijrah itu coba balik meneh. Tidak patut. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Sekalipun mengalami kesulitan dalam proses hijrah itu, yakin bahwa Allah itu pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Nah, kalau aku menghadapi kesulitan hanya karena aku belum tahu keseluruhannya, bahwa di balik kesulitan itu di sana ada kemudahan, bahwa di balik penderitaan itu di sana ada kemenangan, tapi belum diketahui keseluruhannya. Tapi yakin dengan janji Allah. Hanya tahu pastinya kapan kita yang nggak tahu, kepastiannya nggak tahu. Tapi keyakinan pada janjinya iya. Allah menjanjikan siapa yang mau berhijrah maka akan didapati negeri yang aman sentosa, akan dilapangkan rezekinya. Itu bagian dari keyakinan. Tapi kapan itu diperolehnya kita nggak tahu. Nah, yang bisa diusahakan apa? Ya menempuh proses olah lanjut berhijrah itu. Kepada Allah sajalah kami tawakal. Nah, senjatanya itu. Kesulitan dihadapi dengan kesungguhan yang diiringi dengan tawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Yakin bahwa keputusan Allah itu tetap baik. Pada akhirnya, walaupun kamu ditindas, kamu diusir, diapakan, Allah pada akhirnya akan mengambil keputusannya. Hanya kapan waktunya kita tidak tahu. Kita berdoa pada Allah, kapan dikabulkannya itu juga tidak tahu. Kita tidak bisa memaksa Allah supaya waktunya itu terjadi sesuai yang kita inginkan. Itu hak mutlak Allah kapan diterjadikannya. Sebelum hijrah itu Nabi dan sahabat mengalami penderitaan dulu. Kenapa enggak dari dulu diminta hijrah? Karena belum saatnya. Itu kehendak Allah. Tapi pada akhirnya Allah mengambil keputusan yang adil, keputusan yang sebaik-baiknya. Sebelum Musa dibebaskan dari Fir'aun, mengalami penderitaan terlebih dahulu, kesulitan terlebih dahulu, sampai sejumlah korban terjadi, baru dibebaskan. Itu biasa terjadi. Karena Indonesia, ya tidak begitu, saya ujuk-ujuk merdeka. Setelah korban sekian juta orang, baru kemerdekaan itu ditemukan. Setelah menempuh asbab-asbabnya, sebab jalan, proses olah lanjutnya dipenuhi, pertolongannya diberikan. Yakin bahwa pada akhirnya Allah tetap memenangkan. Kaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Keputusan Allah itu mesti baik. Kalau diputuskan kita itu tidak sampai pada tujuan, itu bagian dari keputusan yang baik dari Allah.
Makanya orang beriman itu, misalnya perang, kalah itu menang, menang juga menang. Nggak ada kalah, semuanya menang. Karena yang gugur syahid itu dijadikan Allah sebagai saksi, sebagai syuhada, itu satu kemenangan. Sedangkan yang hidup mendapat ghanimah, itu juga kemenangan. Jadi mati ya menang, hidup juga menang. Itu karena prinsip berjuangnya, jihadnya, hijrahnya itu di jalan Allah. Tapi kalau enggak di jalan Allah, ya rugi kedua-duanya. Dapat harta duniawi ya akan lenyap, nggak dapat mati ya nggak dapat apa-apa. Ini surah 7 ayat 89. Kalau sudah dapat ini, maka nanti yang dirasakan wajah alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu itu benar-benar untuk istirahat, tenang hidupnya, nggak gelibak-gelibek terus. Itu sakinah, tidur mau untuk istirahat, segar. Ini artinya tenang. Dari apa itu, hidup penuh himpitan, penuh fitnah, rongrongan, akhirnya mencapai keadaan aman. Baru bisa istirahat sekarang. Itu setelah menempuh proses perjalanan sulit, panjang, menanjak naik, sudah sampai di atas ya istirahat, tenang udah. Terus di atas itu ora iso diganggu meneh. Itu sudah di atas, nggak bisa diganggu lagi. Tenang sudah. Itu sudah tidak ada gejolak lagi. Seperti tenangnya orang yang tidur nyenyak. Itulah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Tingkat tinggi dalam keadaan yang bersih. Anak di sini penuh dengan berita-berita yang menyenangkan, berita-berita yang bersih dari Allah, berita-berita yang murni dari Allah, itu akan menimbulkan ketenangan. Itu wamayumin billah yahdi qalbah ayatnya. Benar iman pada Allah, Allah membisikkan petunjuk lewat hatinya. Maka keadaannya adalah seperti istirahat di dalam tidur. Tidak ada kecemasan lagi di situ. Itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Demikianlah ya, bahasan kita pada malam ini. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.